Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Haji Abdul Haris dari situs Samida, Desa Sirnajaya, Kecamatan Raja Desa. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang Raja Desa secara singkat. Bermula dari Prabu Siliwangi, di mana Prabu Siliwangi itu konon katanya mempunyai banyak garwa, banyak istri. Nah, kemudian dari istri yang bernama Dewi Nawangsi mempunyai seorang anak yang bernama Guru Gantangan, di mana Guru Gantangan itu sejak lahir diceritakan bahwa tangan yang kanannya itu tidak sempurna alias kengkong. Nah, kemudian tradisi di kerajaan suka diadakan nayub atau tari, di mana tayub tersebut disertai atau diikut sertakan oleh para putra raja, di mana Guru Gantangan itu walaupun dia bisa menari, tapi enggan menari karena tangannya kengkong. Merasa malu, dia kemudian keluar dari kerajaan. Entah kemana dia berangkat, hanya mempunyai maksud untuk yang pertama mencari ilmu, yang kedua untuk menyembuhkan tangan yang cacat itu. Dalam waktu atau pada waktu hampir malam, dia keluar dari kerajaan, kemudian dia terus berjalan, mengarungi hutan, mengarungi gunung, bertemu dengan hewan-hewan yang buas. Ya, pada akhirnya dia itu sampai di daerah kawasan Rancah. Di sana itu ada Kadipaten Rancah, yang mana pada waktu itu dikuasai oleh Adipati Dalem Gayam Canggong. Nah, setelah sampai di sana, kemudian dia itu diurus atau dipelihara oleh Adipati Gayam Canggong dan ditanya tentang maksud dan tujuan. Tapi Guru Gantangan itu tidak memberitahukan asal usulnya dari mana. Hanya maksudnya adalah satu, mencari ilmu, yang kedua untuk menyembuhkan tangan yang cacat. Selanjutnya diberikanlah petunjuk oleh Gayam Canggong bahwa untuk menyembuhkan tangan yang cacat itu harus bertapa di satu daerah yang bernama di Hulu Cirancah. Nah, kemudian lamanya itu kurang lebih 12 bulan atau 1 tahun. Singkat cerita, waktu sudah 1 tahun dan Guru Gantangan waktu bertapa itu terus digoda dan terus diganggu oleh seekor tupai. Tapi tupainya itu tupai yang berwarna putih, kemudian besar dan terus menerus mengganggu Guru Gantangan yang sedang bertapa. Nah, memunculkan penasaran Guru Gantangan ingin menangkap tupai tersebut. Akhirnya tupai tersebut itu dapat dipegang, ditangkap oleh tangan kanan, tangan yang kengkongnya itu. Karena tupainya itu besar dan tenaganya kuat, akhirnya terjadi tarik menarik sehingga tangan kanannya itu menjadi sembuh kembali. Dan akhirnya kembalilah ke Rancah, ke Adipati Gayam Canggong, dan dinyatakan sudah sembuh. Kemudian di Rancah, anak Adipati Gayam Canggong, putri Adipati Gayam Canggong itu sakit. Kemudian banyak tabib yang berdatangan ke sana, tapi tidak ada satupun tabib yang dapat menyembuhkan sakitnya putri Dalem Gayam Canggong tersebut. Walaupun diawali dengan sayembara gitu. Katanya kalau misalnya
putrinya itu dapat sembuh, maka akan dikawinkan dan akan diberikan kerajaan. Gitu. Nah, tidak ada yang dapat menyembuhkan. Kemudian Gayam Canggung itu bertanya kepada guru gantangan dan menyuruhnya untuk mengobati. Nah, dengan dengan kerendahan hati, kemudian guru gantangan itu mencoba untuk menyembuhkan putri dalam Gayam Canggung dan akhirnya dapat sembuh kembali seperti biasa. Sesuai dengan janjinya, Gayam Canggung itu akan menikahkannya dengan putri Gayam Canggung. Kemudian akan diberikan kerajaan Ranca. Tapi akhirnya setelah dikawinkan, guru gantangan itu tidak mau dikasih kerajaan dan memilih untuk berangkat kembali. Dan katanya, saya tidak mau diberi, tapi maunya hasil kerja keras sendiri. Dan akhirnya keluar dari Ranca menuju atau mencari daerah yang kira-kiranya bisa dijadikan tempat untuk membangun sebuah kerajaan. Dan akhirnya dia berkeliling dan akhirnya sampailah di pelataran Samidauli. Nah, di sini itu sudah ada sudah ada yang di sini sudah ada seorang guru agama begitu yang bernama Kiai Gede. Kemudian Kiai Gede itu pindah ke Gunung Merapi dan bernamanya adalah Syekh Danuarsi gitu. Nah, Syekh Danuarsi pindah ke Gunung Merapi, kemudian guru gantangan itu membangun sebuah kerajaan di sini. Nah, kemudian guru gantangan itu tidak sendirian. Karena dari Pajajaran itu Prabu Siliwangi itu merasa cemas dengan kepergian anaknya, maka disertakanlah atau disuruhlah penggawa kerajaan seperti ada Aki Purwakali, kemudian ada Gelapa Nyawang, ada Kidang Pananjung, kemudian ada Pangadegan, kemudian ada Limang Jaya Sakti untuk menyertai guru gantangan atau untuk mencari guru gantangan dan membangunlah sebuah kerajaan di sini, membangun sebuah kehidupan. Kemudian guru gantangan itu di Prabu Siliwangi itu dari Pajajaran kemudian memberikanlah sebuah alat atau untuk membangun kerajaan, yaitu diberikanlah air yang berada dalam ruas bambu atau dalam bahasa Sundanya itu disebut kelek begitu. Nah, air yang dalam ruas bambu itu ya, kemudian disebarkan, maka terjadilah Rancamaya, kemudian ada Ranca Bungur, ada ada Cibarani ada di sini. Nah, selanjutnya untuk batas-batas kerajaan itu, maka dibuatlah sungai yang disebut Sungai Cipetungan. Nah, itu minta bantuan kepada Adipati Panaikan. Nah, setelah itu guru gantangan itu diberi gelar oleh Prabu Siliwangi dari Pajajaran, itu menjadi Prabu Sirnaraja yang menetap di sini. Kemudian Prabu Sirnaraja karena ada kedatangan Prabu Kian Santang untuk masuk Islam, ya, maka karena sudah sudah tua dan sebagainya, itu berarti tidak mengakui agama Islam sebagai agama yang terbaik, tapi katanya kami sudah tua, biarlah anak-anak saya aja yang masuk agama Islam. Akhirnya karena ada kedatangan Kian Santang, maka Prabu Sirnaraja itu kemudian berkumpul dengan para penggawanya dan akhirnya tilem atau menghilang, maka disebut ngahiang begitu. Ya. Jadi di sini itu bukan makam tapi patilasan. Dilanjutkan oleh
anak-anak atau cucu-cucu dari Prabu Sirnaraja. Seperti yang di Sanghyang itu ada keramat Sanghyang, di sana itu bekas dari Prabu atau Adipati Wiramantri yang menguasai Raja Desa selanjutnya, yaitu oleh Adipati Wiramantri. Maka di sini disebutnya kerajaan Raja Desa, rajanya adalah Prabu Sirnaraja, dilanjutkan oleh Adipati Wiramantri. Begitu, ini cerita singkat begitu ya. Panjang lebarnya ya mungkin tidak cukup 1 atau 2 jam gitu. Ini singkatnya seperti itu. Itu saja barangkali ini merupakan cikal bakal Raja Desa, dan Raja Desa seperti ini. Untuk upacara adat sebetulnya Prabu Sirnaraja itu mempunyai budaya dalam bentuk kesenian, yaitu ada yang dinamakan seni lontang. Tapi seni lontang itu semacam nayub, semacam ronggeng. Ronggeng apakah ronggeng gunung atau apakah ronggeng kaler atau yang jelas namanya itu adalah lontang. Karena lontang itu dulu suka diperingati lontang, tapi dilaksanakan pada waktu maghrib, setelah maghrib gitu, di mana orang di masjid, kemudian ada upacara lontang, itu akhirnya ya ditutup lah begitu. Selanjutnya untuk memperingati tahunan, ada adat tahunan itu yang dinamakan budaya nyalin, yaitu yang dilaksanakan pada bulan Jumadil Akhir gitu, atau ada juga yang menyebutnya lakiran. Nah, lakiran itu, budaya nyalin itu adalah tujuannya untuk untuk memohon keselamatan, untuk memohon keamanan, untuk memohon kesuburan gitu, atau terhindar daripada penyakit, itu tujuannya. Selanjutnya dilaksanakannya itu pada bulan Jumadil Akhir tiap hari Senin Kliwon gitu. Inti daripada upacara tersebut adalah yang pertama membersihkan benda-benda pusaka. Nah, di sana ada batu-batu, kemudian dibungkus dengan janur aren gitu ya. Kemudian ditusuk-tusuk memakai duri salak. Jadi ditutup, dibikin baju yang mungkin nyalinya di situ gitu. Itu maksudnya kenapa dari aren, itu mungkin mengandung filosofis. Aren itu kan ya banyak gunanya gitu, termasuk dari gula, kemudian lidinya, kemudian sabutnya itu. Nah, itu kemudian kenapa ditusuk-tusuk dengan duri salak gitu. Mungkin dulu itu tidak ada tidak ada jahitan gitu. Nah, ini untuk menyatukan beberapa yang tercerai-berai itu disatukan, kemudian menjadi sebuah helaian dan ditutupkan kepada batu-batu di sini gitu. Nah, kemudian untuk membersihkan benda-benda pusaka itu diambil air dari Cibarani tadi ya, yaitu menggunakan kelek. Nah, setelah dibersihkan, kemudian pakai minyak dan sebagainya, kemudian dibungkus kembali dan dimasukkan ke dalam peti kembali. Selanjutnya sebetulnya budaya nyalin ini ketika sedang terjadi proses nyalin itu disertai dengan bunyi-bunyian seperti hiburan, ada ada reog, kemudian ada calung, macam-macam bentuk kesenian itu hasilnya seperti itu, tapi sekarang belum dilaksanakan gitu. Yang hadir itu warga masyarakat, kemudian ada aparat dari desa, aparat dari kecamatan begitu, dan yang masuk ke sini itu ada orang-orang khusus ya. Nah, syarat-syarat nyalin itu banyak sekali ya, itunya ada duri salak, kemudian ada kain, ada telur,
ada janur aren, ya banyak lah persyaratannya itu. Kemudian ada limas itu yang berisi nasi-nasi gitu kan. Nah, itu dilaksanakan setiap Senin Kliwon pada bulan Jumadil Akhir. Itu sepintas mungkin tulisan-tulisannya ada, mungkin saya lupa lagi lah itu. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.